Oke, ini saklar GSX 1000 ya, atau saklar Forza atau saklar CRF, boleh mana saja yang biasa saya posting sebelumnya ya. Tapi ini model terbaru itu ketika senja on itu dia nyala sama lampu utama ya. Kalau kemarin itu senja doang, sekarang sama lampu utama ya, bareng gitu ya. Tapi matinya itu bareng juga, nyalanya bareng. Cuman sebenarnya nyalanya itu sebenarnya nggak bareng, sepersekian detik ya antara nomor 1 dan nomor 2 itu. Oke, ini penampakannya. Ini anggap aja push on nya. Kemudian ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. 1 itu senja, nomor 2 lampu utama, nomor 3 dan nomor 4 itu boleh lampu tembak ataupun lampu hajat ya. Ini sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan teman-teman banyak lampunya, baik di eksternal, di luar lampu tembaknya ataupun di dalam ya. Kayak motor-motor yang headlampnya lega itu bisa di dalam, kayak lampu tembak D2 laser atau apa gitu ya. Ini bisa dipasang juga ya. Atau mau hajat juga, atau mau alarm, misalkan alarm sirine atau apa, ini bisa. Pokoknya difungsikan buat apa saja ini bisa. Nomor 3 dan nomor 2 nanti sesuai kebutuhan, dan pesanannya juga sesuai pesanan ya gitu. Nanti akan saya sesuaikan juga, dan sifatnya itu nanti bentuknya PNP ya. Jadi nggak ada potong kabel, nggak ada coak ataupun suntik kabel sama sekali ya. Kalau dari saya ya, itu pun harus kerjasama dengan retrofitnya. Kalau misalkan retrofitnya lagi mengerjakan proyeknya gitu, nanti si modul ini akan disesuaikan karena ada wiring khusus gitu supaya memanfaatkan juga bagian soketnya. Misalkan kayak soket PCX atau Vario, itu soket headlampnya itu sama sekali nggak dipotong, dan saya kasih sesuai kebutuhan gitu. Maksudnya sesuai kebutuhan itu biasanya low beamnya itu saya diperbesar kabelnya, dan tidak ada soket tambahan sama sekali gitu. Oke, kita coba. Ini karena saya pegang HP juga, untuk mematikannya ini kan dalam keadaan on sebenarnya. Ini untuk mematikannya anggap saja di restart itu sama dengan kontak on off ya, kunci kontak on off. Kita restart. Nah sebenarnya ini tidak bareng ya, cuman karena ini pakai node MCU jadi agak susah ngeditnya ya, kecuali pakai Pro Mini. Kalau di Pro Mini itu ini 1 detik, ini 1 detik ya, jadi agak sedikit jedanya, agak sedikit lama, atau bisa diedit 2 detik. Cuman kalau node MC itu agak susah gitu ya. Sesuai permintaan aja. Kalau misalkan mau dua-duanya bisa. Kalau ini apa namanya, di agak jedaan kayak mobil-mobil Eropa kan biasanya itu ketika kontak on tuh, khususnya Audi ya. Kalau saya lihat itu Audi itu biasanya ada welcome lagi juga. Ini anggap saja ini welcome lagi atau apapun ya istilahnya. Ketika kontak on pokoknya dua-duanya nyala ya, antara lampu utama dan lampu senja. Kita coba lagi. Nah oke, dia nyala dua-duanya, kemudian mati dalam 5 detik kalau nggak salah ya. Oke, kita coba nyalakan lampu utama, nyalakan lampu senja. Ini push on nya lampu senja itu di 1 kali klik. Oke, kita nyala, kemudian matikan, bisa. Nah kalau misalkan saklar fiction kan senja dulu baru lampu utama, begitupun sebaliknya kalau mematikan lampu utama dulu baru senja. Nah ini boleh acak ya, boleh acak. Misalkan lampu utama dulu. Oke, lampu utama dulu, kemudian lampu senja. Matikannya lampu utama dulu bisa, lampu senja juga bisa. Atau misalkan nomor 3 itu ini misalkan hajat nih, Anda mau hajat, tinggal nyalakan dulu hajat gitu, tanpa harus menyalakan dulu lampu utama dan lampu senja. Misalkan kalau mau touring tinggal nyalakan lampu utama, lampu hajat. Atau misalkan dalam keadaan hujan D2 Anda, teman-teman pasang D2 laser yang warna kuning misalkan ya, D2 laser warna kuning itu dalam keadaan hujan bisa pakai yang kuning dulu. Kalau misalkan di sini pakai D2 laser ya, itu pokoknya sesuai kebutuhan.
kemudian nomor 4. Nah kalau nomor 4 dia harus nyala dulu yang nomor 3, karena antara nomor 4 itu beda 1 detik dengan nomor 3. Artinya gini, nomor 3 itu 3 detik ya kalau nggak salah, atau 2 detik. Kemudian nomor 4 3 detik. Nomor 3 2 detik, nomor 4 3 detik. Jadi bedanya 1 detik ya. Kalau misalkan mau nyalakan nomor 4 yang 3 detik, otomatis melewati dulu yang 3 detik, yang 2 detik ya, nomor 3. Paham kan? Jadi kalau misalkan nyalakan nomor 4 itu yang notabene 3 detik harus melewati dulu yang 2 detik channel 3. Jadi mau nggak mau ini harus lewat dulu. Nah, oke. Kemudian nomor 2, ini nomor 1, nomor 4. Nah, kurang lebih begitu caranya ya. Kemudian kita coba restart lagi, dia dalam keadaan modenya off semua ya. Dalam keadaan modenya off semua. Tek. Nah, tadinya saya mau menyesuaikan dengan indikator yang warna kuning di motor itu indikator injeksi. Jadinya mau bareng gitu ya. Jadi sama-sama bareng gitu dengan indikator injeksi. Cuman saya belum menghitung berapa detik indikator injeksi itu ya, karena ini settingannya itu milidetik ya, bukan second, bukan detik, jadi milidetik gitu. Oke, jadi kalau misalkan 1 detik itu 1000 milisecond gitu. Kalau misalkan setengah detik berarti 500 milisecond gitu. Oke, kita coba lagi. 1 ditekan, 2 di double klik, matikan senja dulu bisa, menyalakan nomor 3. Oke. Nah kalau misalkan pakai Pro Mini ini bisa agak sedikit jeda ya, tapi lebih bagusan pakai Pro Mini sih sebenarnya. Cuman nanti saya buatkan lagi untuk Pro Mini ya gitu ya. Kalau Pro Mini itu biasanya dia agak sedikit jeda. Dan nanti akan saya buatkan lagi untuk Pro Mini. Ini udah di coding juga, udah di-upload juga. Nanti tinggal masang di sini. Mungkin next time ya untuk di Pro Mini. Jadi kalau misalkan di Pro Mini itu lebih elegan gitu ya. Senja dulu, kemudian lampu utama, kemudian mati dua-duanya gitu ya. Kalau ini sebenarnya jedanya itu sepersekian detik ya, nggak kelihatan. Tuh. Nah. Bisa kelihatan kan? Oke, sekian, terima kasih.